Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi kimia mengenai polimer yang diajarkan di kelas 12 IPA semester 2. Sebagai bahan pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, terkhusus bagi para kaum ibu atau kaum perempuan. Politetrafluoroetena disingkat PTFE atau sering juga disebut teflon, terutama digunakan untuk pelapis alat-alat memasak. Teflon bersifat ulet, kenyal, tahan zat kimia, tak mudah terbakar, isolator listrik dan panas yang baik, tak mudah lengket dan menempel. Dengan adanya teflon di alat atau panci masak untuk menggoreng sangat memudahkan kita kaum perempuan aja kali ya. Ya sangat memudahkan para kaum perempuan memasak dan mencucinya. Nah, banyak ibu-ibu pasti merasakan manfaat dari polimer yang satu ini. Apakah yang dimaksud dengan polimer? Nah, ikuti terus penjelasan saya mengenai polimer berikut. Nah, secara umum, pokok bahasan polimer itu meliputi yang pertama nanti tata nama polimer, lalu yang kedua ada penggolongan polimer, yang ketiga sifat-sifat polimer, lalu yang keempat reaksi polimerisasi, dan yang terakhir adalah kegunaan dan dampak dari polimer itu sendiri. Nah, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai 3 anak bab, yaitu tata nama, penggolongan, sifat-sifat polimer. Nah, untuk reaksi polimer dan kegunaannya itu akan saya bawakan di bagian kedua. Jadi ikuti terus penjelasan saya mengenai polimer di channel ini. Polimer. Polimer merupakan senyawa makromolekul, di mana polimer itu terdiri dari gabungan molekul-molekul sederhana. Dan molekul-molekul sederhana ini disebut atau dikenal dengan monomer. Nah, secara gambaran dibuat monomer yang kecil ini ya. Ini monomer berarti yang satu. Nah, monomer-monomer ini bergabung akan membentuk polimer. Nah, semakin banyak monomer yang bergabung, maka semakin besarlah molekulnya. Makanya disebut dengan makromolekul ya. Nah, untuk definisi, polimer berasal dari 2 kata, yaitu poli yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian. Maka polimer adalah senyawa atau molekul besar, makromolekul yang diperoleh dari penggabungan molekul-molekul yang sederhana melalui reaksi kimia. Nah, untuk molekul yang sederhana ini dikenal dengan nama monomer. Nah, ini monomer-monomer bergabung akan menghasilkan suatu polimer. Nah, bergabung dengan cara berikatannya. Proses berikatannya ini terjadi karena adanya reaksi kimia. Tata nama. Tata nama polimer yang pertama nantinya berdasarkan nama monomer, lalu yang kedua berdasarkan taktisitas, yang ketiga berdasarkan isomer, lalu yang terakhir berdasarkan unit dasar atau IUPAC. Tata nama polimer berdasarkan nama monomer. Yang pertama adalah monomer yang terdiri dari satu kata. Jadi tata namanya nanti mengikuti aturan poli ditambah nama monomernya. Contohnya, kalau monomernya stirena, maka nama polimernya polistirena. Kalau monomernya etena, berarti nama polimernya polietena. Demikian ya. Nah, bagaimana kalau monomernya lebih dari satu suku kata? Jadi aturan penamaannya nanti poli ditambah dengan nama monomernya. Hanya saja monomernya ini diberi tanda kurung ya. Nah, jadi nama monomer kalau lebih dari satu kata itu diberi tanda kurung. Contoh, untuk nama monomer 1 pentena, maka nama polimernya adalah poli dalam kurung 1 pentena. Untuk nama monomer
metil metakrilat, maka nama polimernya adalah poli dalam kurung metil metakrilat. Jadi mudah ya. Tata nama yang kedua yaitu berdasarkan taktisitas. Maksudnya adalah berdasarkan keteraturan letak gugus tertentu terhadap bidang rantai utama. Yang pertama ada isotaktik. Gugus R terletak pada sisi yang sama pada rantai polimer. Nah, bentuknya demikian. Jadi gugus R-nya itu berada pada sisi yang sama. Jadi penamaannya nanti tinggal diberi awalan I ditambah dengan nama polimernya ya. Nah, jadi misalkan ini polisterana karena gugus R-nya terletak pada sisi yang sama ini ya, maka diberi awalan I, polisterana. Lalu yang kedua ada sindiotaktik atau diberi awalan S, yaitu gugus R terletak pada sisi berselang-seling tetapi beraturan pada rantai utama polimer. Jadi bentuknya demikian. Jadi gugus R-nya ini selang-seling ya. Nah, jadi penamaannya nanti tinggal diberi awalan S pada nama polimernya. Lalu ada juga ataktik. Tinggal menambahkan awalan A, yaitu gugus R terletak pada rantai utama secara acak. Jadi gugus R-nya acak ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, tidak ada keteraturannya, letaknya. Nah, itu untuk tata nama polimer ataktik. Tata nama polimer yang berikutnya adalah berdasarkan isomer. Nah, ada isomer cis trans ditambah nomor ikatan ditambah poli tambah monomer. Jadi contohnya misalkan ada polimer yang terdiri dari monomer poliisoprena. Jadi trans. Nah, kenapa trans? Karena posisi ini ya, gugus yang sama itu berseberangan. Ini ya, masih ingat ya? Di alkana trans itu berarti berseberangan yang samanya. Nah, untuk posisi cis ini berarti yang sama berarti itu pada satu sisi atas atau sisi bawah. Jadi tinggal menambah awalan cis dan trans pada nama polimernya. Gitu ya. Lalu berikutnya ada berdasarkan unit dasar atau IUPAC. Aturan penamaan polimer menurut IUPAC adalah yang pertama mengidentifikasi unit struktur terkecil atau CRU, Constitutional Structural Unit. Kemudian menentukan subunit CRU sebagai prioritas berdasarkan ikatan yang ditulis dari kiri ke kanan. Memberikan nomor substituen dari kiri ke kanan, lalu memberikan nama dengan diawali kata poli dan nama CRU dikurung. Sebagai contoh, suatu polimer yang berasal dari sumber poliheksanadiamin, maka namanya ditulis poli dalam kurung heksametilen adipamida. Nah, ini kenapa dalam kurung? Karena nama monomernya lebih dari satu kata ya. Jadi poliheksametilen adipamida. Nah, untuk penggolongan polimer itu ada berdasarkan asalnya, lalu dilanjutkan nanti berdasarkan jenis monomernya, lalu berdasarkan sifatnya terhadap pemanasan atau sifat kekenyalan, ada juga berdasarkan bentuk susunan rantainya, lalu yang terakhir berdasarkan penggunaan polimer itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Polimer dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah polimer alam. Nah, tentunya sudah tahu ini ya, apa? Polimer alam adalah polimer yang diperoleh langsung dari alam. Contohnya karet, gitu ya. Lalu yang kedua ada polimer buatan atau polimer sintetis. Polimer buatan yaitu polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintesis atau dibuat dari monomer-monomernya dalam reaktor di industri kimia. Contohnya adalah polietena, nilon, dan dacron.
Penggolongan polimer yang kedua adalah berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer disebut juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang sama atau sejenis. Nah, bentuknya bisa dibuat demikian ya. Jadi ini polimernya tersusun atas monomer yang sejenis, jadi sama monomernya. Nah, contohnya ada PVC atau polyvinyl klorida, protein, dan karet alam. Yang berikutnya adalah copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang berlainan jenis. Nah, bentuknya ditulis demikian, jadi ini monomernya antara monomer yang satu dengan yang lain itu berbeda ya. Nah, contohnya nilon, tetoron, bakelit. Berdasarkan susunan monomernya, copolimer juga dibedakan menjadi. Jadi ada 4 yang jenis copolimer ya. Jadi copolimer dibedakan menjadi 4. Kira-kira apa bedanya? Nah, dari gambarnya boleh dilihat ya apa perbedaannya. Untuk yang A adalah copolimer tidak beraturan, di mana antara monomernya ini tidak ada keteraturan. Ini monomer yang satu, monomer yang kedua. Nah, ya tidak ada keteraturan. Lalu untuk gambar yang B, ini ada keteraturannya ya, selang-seling ini ya. Jadi ini disebut dengan copolimer bergantian. Lalu bagian C, ini disebut dengan copolimer blok. Lalu yang terakhir ada cabang ya, berarti ini copolimer bercabang. Penggolongan polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Yang pertama adalah termoplastik. Sifat-sifatnya yaitu berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras. Dapat didaur ulang. Lalu titik lelehnya rendah, serta mudah diregangkan atau fleksibel, mudah larut dalam pelarut yang sesuai. Memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Jadi contohnya ada polyethena, polyetilena, ada polistirena, lalu ada PVC. Thermosetting. Sifat-sifatnya keras dan kaku atau tidak fleksibel. Jika didinginkan akan mengeras. Ini tidak dapat didaur ulang. Tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Tapi jika dipanaskan pada suhu yang terlalu tinggi akan meleleh. Tahan terhadap asam dan basa. Memiliki ikatan silang antar rantai molekulnya. Contohnya ada bakelit, lalu ada polyester, lalu yang terakhir ada uretan. Kemudian elastomer. Elastomer merupakan polimer yang elastik atau dapat mulur jika ditarik, tetapi kembali ke awal jika gaya tariknya ditiadakan. Contohnya adalah karet sintetis SBR. Penggolongan polimer berikutnya yaitu berdasarkan bentuk susunan rantainya. Yang pertama, polimer linear adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Berikut bentuknya dengan contoh polyethena dan polyvinyl klorida. Lalu ada polimer bercabang. Polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Bentuknya demikian. Jadi ada cabangnya. Contohnya adalah glikogen. Lalu ada juga polimer berikatan silang atau cross-linking. Polimer ini adalah polimer yang berikatan silang, yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Bentuknya ditulis demikian. Contohnya bakelit dan resin urea formaldehid. Ada juga penggolongan polimer berdasarkan penggunaan polimer, yaitu meliputi yang pertama serat. Polimer yang dimanfaatkan sebagai serat misalnya kain dan benang. Contohnya polyester, nilon, dan dacron. Lalu ada plastik. Polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik. Contohnya bakelit, polyetilena, PVC, polistirena, dan
polipropilena. Sementara penggolongan polimer berdasarkan cara pembuatannya itu kita pelajari di bagian berikutnya ya, yaitu meliputi polimer adisi dan polimer kondensasi. Sifat-sifat polimer. Yang pertama, sifat termal. Sifat termal adalah sifat yang dimiliki polimer apabila polimer itu dipanaskan. Ada polimer yang menjadi lunak jika dipanaskan, dan ada juga polimer yang menjadi keras jika dipanaskan. Sifat yang kedua ada sifat kelenturan. Kelenturan setiap polimer berbeda. Polimer sintetik umumnya dibuat lebih kuat dan lentur sesuai dengan kebutuhan. Lalu, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Polimer alam tidak tahan terhadap mikroorganisme, sedangkan polimer sintetik lebih tahan terhadap mikroorganisme. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.